Judul daripada renungan firman Tuhan kali ini adalah The Reward of Following Jesus. Nasnya dari Lukas 18 ayat 28 sampai 30. Bahasa Indonesia jadi judul ini adalah upah mengikuti Yesus. Tadi kita sudah baca ayat intinya. Nah, sekarang kita akan melihat dari mana sih terjadi pembicaraan seperti itu antara Tuhan Yesus dengan salah satu muridnya yang sangat dia kasihi. Kita tahu sedikit lebih awal daripada nas yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini adalah nas mengenai seorang pemimpin. Ini pemimpin adalah masih muda dia dan dia sangat kaya raya yang berbicara dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Saya hanya akan ambil pembicaraan antara pemimpin muda yang kaya raya ini dengan Tuhan Yesus. Di Lukas 18 ayat 18, si pemimpin ini berkata, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Tuhan Yesus menjawab, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah." Ini dari 10 perintah Tuhan itu. Yang di buku Tauratnya Musa itu. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Begitu Tuhan Yesus selesai bicara itu, langsung si pemimpin muda kaya ini berkata, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku, Guru." Tuhan Yesus kembali menjawab, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan." Pada saat Tuhan Yesus mengatakan ini, dia mengatakannya dengan penuh kasih, dengan penuh cinta kepada si orang muda, pemimpin muda yang kaya ini. Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kita tahu apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus menyampaikan pernyataannya itu. Si orang muda, pemimpin yang kaya ini menundukkan kepala dan kemudian dengan sedih meninggalkan Tuhan Yesus. Kenapa? Alkitab mengatakan karena orang ini hartanya banyak sekali. Bayangin dengan harta yang begitu banyak yang Tuhan Yesus bilang adalah jual semuanya. Semua itu kamu jual. Dan kita lihat dari nas yang tadi barusan kita bicarakan, si orang muda kaya ini tidak sanggup melakukan itu. Nah, murid-murid ramelah. Ampun, kenapa begitu caranya ya? Kenapa kok sampai begitu berat Tuhan Yesus mengatakan untuk memperoleh kehidupan yang kekal? Jadi mereka satu sama lain berbicara, kalau begitu, ini ayat 26 di Lukas 18, siapakah yang dapat diselamatkan? Kalau orang yang begitu baik seperti pemimpin muda yang kaya ini, dia aja nyerah waktu Tuhan Yesus berkata jualah itu. Terus siapa lagi yang bisa diselamatkan? Nah, terus kita masuk sekarang ke nas yang sekarang sedang kita bicarakan. Di Lukas 18 ayat 28, di situ kita mendengar melalui firman Tuhan, Petrus sendiri bertanya kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau, Yesus." Lukas 18 ayat 28 gak terlalu jelas. Matius 19 ini adalah paralel dari nas yang sedang kita bicarakan. Ada di Lukas, ada di Matius, ada juga di Markus. Di Lukas tadi 18 ayat 28 masih kurang jelas. Di Matius 19:27 penulis memperjelas apa yang disampaikan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus. Ayat 27, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Ini sama dengan yang ada di Lukas 18 tadi. Tapi ada tambahannya di Matius 19. "Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Dia, si Petrus ini mengacu ke ayat 21 Matius 19. Di situ Tuhan berkata, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu
dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Guru, itu mengacu kepada engkau akan beroleh harta di surga. Di ayat yang ke-21. Dan Yesus menjawab pertanyaan dari muridnya yang sangat dia kasih ini. Ya, mana itu adalah ayat emas kita tadi. Saya akan bacakan ulang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudara-saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Mari kita perhatikan betul-betul apa yang Tuhan Yesus katakan melalui dua ayat ini. Pertama yang akan kita lihat adalah siapa saja yang menurut Tuhan Yesus bisa memperoleh upah yang dia katakan di ayat 30 ini. Di ayat 29 jelas-jelas di situ Tuhan Yesus berkata, setiap orang. Jadi tidak ada kecualian. Orang itu orang baik seperti pemimpin muda yang kaya itu, dia masuk. Atau orang itu orang yang tidak baik, dia masuk. Bahkan orang yang bukan hanya tidak baik, jahat sekalipun, dia juga masuk. Karena Tuhan Yesus bilang, setiap orang. Nah, tapi setelah kata setiap orang itu, ada frasa berikutnya. Di Lukas 18 ayat 29, frasa berikutnya adalah yang karena kerajaan Allah. Oke. Di Matius 19 ini paralelnya. Matius 19 ayat 29, firman Tuhan mengatakan setiap orang yang karena namaku. Lukas 18 karena kerajaan Allah, Matius 19 karena namaku. Di Markus 10 lebih detail lagi. Ini paralelnya. Karena namaku dan karena Injil. Jadi kita lihat setiap orang bisa memperoleh reward yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus di ayat 30. Orang itu adalah mereka yang terlibat di dalam kerajaan Allah. Terlibat dengan memuliakan namaku, yaitu nama Yesus. Terlibat dengan Injil. Nah, itulah yang Tuhan Yesus katakan. Apa arti daripada ketiga ayat itu yang saya ambil potongan-potongan tadi untuk menunjukkan siapa saja yang bisa memperoleh upah itu? Yang perlu kita perhatikan adalah orang itu udah pasti ya. Kalau orang itu mengabarkan Injil, dia percaya pada si Injil itu. Yang dibicarakan di dalam Injil itu, yaitu dia percaya pada Yesus. Bukan hanya percaya pada Yesus. Kalau yang dibilang di Matius 19 ayat 29 dan Markus 10 ayat 29 tadi. Yaitu karena namaku, karena nama Yesus. Artinya orang itu bersaksi tentang Yesus. Orang itu pasti adalah murid Yesus. Enggak, bukan murid Yesus Pak Pendeta. Hanya pengikut Yesus. Tapi bukan murid, kagak ada itu yang namanya hanya pengikut Yesus. Karena di amanat agung, Tuhan bukan bilang, jadikanlah semua bangsa pengikutku. Dia enggak bilang begitu. Dia bilang, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Itu yang dia katakan. Jadi, orang yang dimaksud di Lukas 18, Matius 19, Markus 10 adalah murid-murid Yesus. Dan saya mengimani Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kita semua yang di sini maupun yang di rumah, yang menonton online adalah murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Nah sekarang kita lihat. Tadi kita sudah tahu siapa saja, yaitu setiap orang. Dan ada frasa tambahannya tadi. Yang terlibat dengan kerajaan Allah. Terlibat dengan kesaksian akan Yesus. Terlibat dengan Injil. Nah sekarang kita lihat. Ada, kemarin Pastor Muksin dengan luar biasa menyampaikan the cost of following Jesus. Ongkos yang harus dikeluarkan untuk mengikut Yesus. Di ayat 29 ini ditegaskan kembali salah satu aspeknya. Di situ dikatakan, engkau harus meninggalkan rumahmu, istrimu, atau saudaramu, orang tuamu, atau anak-anakmu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai the cost. Atau untuk gampang diingatnya kita bilang,
Pengorbanan yang harus dilakukan, diberikan oleh setiap orang tadi. Yang barusan tadi saya bicarakan. Setiap orang tadi harus mengorbankan itu semua untuk menjadi murid-murid Tuhan. Sehingga upah yang dibilang Tuhan atau reward yang dibilang Tuhan Yesus di ayat 30 berlaku untuk orang-orang ini. Nah, jadi dia meninggalkan rumah, istri, saudara, orang tua, anak-anak. Itu di Lukas 18 ayat 29. Di Matius 19 ayat 29 ditambah lagi. Sama dengan di Markus 10 ayat 29. Ladang. Jadi rumah, ladang dimasukkan di situ. Nah, sekarang kita lihat. Dengan melakukan itu, ini kita kembali lagi ke pertanyaan si Petrus tadi. Apa yang aku dapatkan, guru, kalau aku melakukan semua itu? Nah, di situ kita kembali sekarang masuk ke ayat 30. Yang didapatkan adalah dua hal. Pertama adalah reward untuk masa ini. Jadi terjadi di hari-hari pada saat Tuhan Yesus bicara. Hari ini termasuk hari-hari itu. Karena hari ini Tuhan Yesus berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Jadi itu termasuk. Upah pada masa kini adalah menerima kembali lipat ganda. Itu di Lukas 18 ayat 30. Di Matius 19 ayat 29 dikatakan 100 kali lipat. Bukan hanya lipat ganda, tapi 100 kali lipat. Upah yang di zaman akan datang adalah menerima kehidupan yang kekal. Jadi itulah upah-upah yang tadi dibilang oleh Tuhan Yesus di ayat 30. Mari sekarang kita lihat lebih dalam sedikit lagi. Mengenai dua kategori upah tadi. Masa kini dan yang akan datang. Masa kini kita tahu yang dikorbankan adalah rumah, istri, saudara, orang tua, anak-anak. Dan di Matius dan Markus ditambah ladang. Kalau itu 100 kali lipat Pak Pendeta. Apakah yang dimaksud adalah rumah satu ditinggalkan, dikorbankan. Terus kemudian rewardnya selama hidup di dunia ini dapat 100 kali rumah yang ditinggalkan itu. Boleh aja kalau mau menerjemahkan seperti itu, menafsirkan seperti itu. Artinya rumah satu ditinggalkan dapat 100 rumah. Saudaranya satu ditinggalkan dapat 100 saudara. Berarti kan saya nggak ngomong istri atau suami. Tapi saudaranya ditinggal dia dapat 100 saudara. Anak-anaknya ditinggal dapat 100 lagi. Boleh aja mau nafsirkan seperti itu. Tapi ada penafsiran yang banyak kita bicarakan di kelas-kelas kami di sekolah teologi dulu. Apa yang diberikan oleh suatu rumah? Kalau kita tinggal di rumah, apa yang kita dapat dari tinggal di rumah? Pertama adalah shelter. Tempat berlindung dari hujan, dari angin. Jadi ada semacam perasaan secure. Ada security yang diberikan oleh rumah. Apa yang diberikan oleh istri, saudara, orang tua, dan anak-anak. Sebagian besar yang paling utama dari istri, saudara, orang tua, suami, anak-anak adalah kasih. Love. Jadi kita, anak-anak Tuhan, mendapatkan itu dari keluarga kita. Lalu ladang. Di Matius dan Markus dikatakan ladang. Apa sih yang diperoleh oleh orang yang memiliki ladang? Kalau ladang itu ditamanin gandum, gandum itu berbuah, gandum itu dituai, dijual, menghasilkan uang. Jadi yang didapatkan dari ladang itu adalah income. Income memberikan security juga. Bapak ibu saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Saya katakan di sini penafsiran yang kami imani adalah bahwa kalau kita mengorbankan security kita, shelter kita, love yang kita dapatkan dari keluarga kita, security yang berupa income yang kita dapatkan dari apa yang kita miliki saat ini secara duniawi dan kita mengikuti Yesus, Tuhan sendiri katakan melalui firman-Nya di ayat 30 tadi bahwa engkau akan dapat 100 kali dari perasaan secure yang engkau miliki akibat dari engkau memiliki rumah itu. Engkau memiliki satu rumah, engkau punya perasaan secure. Engkau tinggalkan itu untuk Injil, untuk Yesus, untuk kerajaan Allah. Maka Tuhan sendiri akan memberikan ratusan kali, ribuan kali lebih banyak daripada security yang bisa engkau miliki karena satu rumah yang engkau tinggalkan itu. Amin. Engkau meninggalkan istrimu, suamimu, anakmu, keluargamu,
dengan love yang bisa diberikan oleh mereka. Engkau ikut Yesus, engkau ikut Injilnya, engkau memuliakannya melalui memuliakan kerajaan Allah. Iya, Tuhan kita sendiri akan memberikan love, agape yang berlimpah-limpah yang datangnya dari Dia sendiri. Engkau tinggalkan ladangmu, di mana engkau merasa secure karena memiliki ladang itu, engkau memiliki income. Maka pada saat engkau memuliakan namanya, melalui Injilnya, melalui kesaksian akan siapa Yesus itu, Yesus sendiri yang akan memberikan ratusan bahkan ribuan kali security yang bisa engkau dapatkan dari hanya memiliki ladang atau apapun juga yang saat ini engkau memiliki, yang engkau rasakan income dari apa yang kumiliki ini membuat aku secure. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan mengenai lipatan kali bahkan ratusan kali akan diberikan kepada orang yang mengorbankan apa yang dia miliki untuk Tuhan. Itu di masa kini. Terjadi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Tapi ada bagian lain lagi dari ayat 30 tadi. Yaitu di masa datang. Di situ Tuhan Yesus katakan, dan pada zaman yang akan datang, Ia, orang yang meninggalkan tadi itu, melakukan pengorbanan tadi, akan menerima hidup yang kekal. Kelihatannya sesimpel itu. Tapi kalau kita lihat di ayat 28, di situ diperjelas. Ini ayat 28 ini adalah pada saat dia berbicara dengan si orang kaya tadi. Yaitu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dia katakan ke murid-muridnya. Dia katakan, ini termasuk upah di surga tadi yang dikatakan kepada si orang kaya muda pemimpin tadi. Dia katakan kepada Petrus bahwa akan duduk juga kamu atau siapa saja tadi yang di dalam tanda kutip tadi. Di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Luar biasa bukan? Reward yang Tuhan kita sendiri katakan. Melalui firman Tuhan yang selalu kita imani dan aminin. Hidup yang kekal dan bertahta untuk menghakimi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana sekarang? Kita sebagai murid-murid Tuhan gimana sekarang? Jadi jelas bukan? Upahnya apa? Tuhan Yesus sudah jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Nah sekarang seperti biasa yang saya sampaikan pada saat saya menyampaikan firman Tuhan ke orang-orang di mana saya dipanggil untuk menjelaskan mengenai Alkitab ini, terutama di dalam konteks one-on-one pemuritan, saya selalu katakan pada saat kita membaca nas, kita cari yang Tuhan Yesus sendiri utarakan. Kalau Tuhan Yesusnya terlibat di situ, atau yang hati Tuhan Yesus ada di situ, di mana kita cari. Kita tahu bahwa setiap ayat, setiap nas ada aspek dari manusianya, sudut manusianya, ada aspek dari sudut Tuhannya. Jadi kita lihat dulu yang gampang dari sudut manusianya. Dari sudut manusianya, di contoh yang pertama tadi, adalah engkau akan beroleh harta di surga. Manusia akan buru-buru, wah itu dia nih. Ini yang saya mau, aku ikut Tuhan Yesus, aku akan beroleh harta di surga. Atau di ayat yang ke-30, aku ikut Tuhan Yesus maka 100 kali lipat apa yang ku persembahkan, ku korbankan akan Tuhan berikan kepada aku. Salahkah kita melihat dari sudut kemanusiaannya? Enggak, karena itu firman datangnya dari Tuhan sendiri. Jadi kita nggak salah melihat dari sudut manusianya. Tapi saya mau kita perhatikan ini dengan baik-baik. Matius 19 ayat 21. Dia berbicara dengan si orang kaya tadi. Pemimpin tadi. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau, ini ada kata berikutnya nih, akan beroleh harta di surga. Artinya apa? Perhatikan kata akan di situ.
Kalau si orang ini, yang jelas orang baik dia menjual semua harta miliknya. Dan dia sudah mengikuti hukum Taurat tadi, yang ditanyakan Tuhan Yesus tadi. Maka engkau baru akan beroleh harta di surga. Tapi orang biasanya ngelihatnya akan memperoleh harta di surga. Akan dilipatkan 100 kali apa yang sudah aku korbankan. Manusia biasanya melihat itu. Tapi kita lihat hati Tuhan. Di dalam hati Tuhan apa yang dia mau adalah frasa berikutnya. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Di situ hati Tuhan Yesus. Di situ dia memuliakan Bapaknya. Di situ yang dia sebetulnya mau anak-anaknya, murid-muridnya melakukan. Karena Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus. Jual apapun di dalam kehidupan kita sampai kita nggak punya rumah, kita bagikan ke orang miskin, kita bagikan ke semua orang yang membutuhkan. Tidak akan membawa kita ke keselamatan. Nggak akan. Tidak ada keselamatan itu diperoleh dengan manusia melakukan sesuatu seperti apa hebatnya, seperti apa dermawannya si manusia itu di dalam melakukannya. Wah, Pak Pendeta, apa salahnya saya kan udah jual rumah saya, udah bagikan ke orang-orang miskin. Persis seperti apa yang Tuhan Yesus bilang di ayat 21 Matius 19. Apa salahnya itu? Salah. Karena bagian yang paling penting adalah yang di belakang. Engkau kemudian datanglah kemari ke aku, ke Tuhan Yesus, dan ikutlah aku. Hanya orang yang percaya pada Tuhan Yesus dan menjadi pengikut di dalam tanda kutip yang saya maksud adalah murid. Menjadi murid Tuhan Yesus yang bisa merubah kata akan beroleh harta di surga ini menjadi mewarisi harta di surga. Memiliki harta di surga. Hanya kalau orang itu percaya pada Tuhan Yesus. Amin. Gak ada orang jual rumah, dermawan, segala macam masuk surga. Yang ada adalah dia harus percaya pada Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus jadi muridnya. Kemudian ikut perintah Tuhan Yesus. Termasuk jual rumah. Bagikan ke orang-orang miskin. Baru dia memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi kita perhatikan betul-betul hati Tuhan Yesus di mana. Nah sekarang saya akan menyimpulkan apa yang saya katakan tadi. Yang barusan kita renungkan tadi. Firman Tuhan tadi ada 2 nas. Yang terakhir terutama tujuan saya. Tuhan Yesus itu dikatakan sendiri di ayat 30. Dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus di ayat 21. Dia mau anak-anaknya. Semua anak-anaknya diberkati dengan luar biasa secara berlimpah-limpah. Dengan berkat yang datangnya dari Tuhan sendiri. Semua anak Tuhan katakan amin untuk ini. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang seperti itu. Yang tadi dinyanyikan adalah Tuhan yang sangat baik. Kedua, yang ini adalah frasa terakhir di ayat 21 tadi. Tuhan kita mau, dan ini lebih penting daripada yang pertama saya sampaikan tadi. Tuhan kita mau semua anak-anaknya memperoleh kehidupan yang kekal. Kita mau, Tuhan mau semua anak-anaknya menjadi pengikut-pengikutnya, murid-muridnya yang lahir baru sehingga dia, murid-muridnya itu bisa masuk ke dalam surga memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Sesederhana itu yang Tuhan kita mau. Dan dia sudah jelaskan siapa saja yang bisa masuk ke dalam kategori itu. Dan dia sudah jelaskan apa saja yang harus dibayar untuk itu. Dan dia sudah jelaskan bagaimana masuk menjadi orang-orang yang menjadi bagian keluarga Tuhan bersama-sama dengan Tuhan Yesus memiliki kehidupan yang kekal. Saya akan menutup renungan firman Tuhan kali ini dengan kita semua melihat ke kiri dan ke kanan kita di dalam kehidupan kita. Mari kita sambil renungkan, kita pikirkan di kiri dan kanan kita. Apakah kita melihat orang-orang yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan setiap orang tadi? Mari kita renungkan. Perhatikan, saya mengatakan setiap orang. Saya belum masuk ke frasa berikutnya. Apakah kita melihat itu di samping kita? Apakah kita melihat teman di sekolah kita yang masih belum kenal dengan Tuhan Yesus?
Atau sudah masuk ke gereja tapi hidupnya kacau balau. Atau kita melihat di mata hati kita, suami kita sendiri, istri kita sendiri, anak-anak kita sendiri. Yang termasuk di dalam apa yang Tuhan katakan, setiap orang itu. Tapi hidupnya masih kacau balau. Di sekolah masih jontek, masih plagiarism, melakukan itu. Hidupnya berhubungan dengan orang-orang yang gak bisa dipertanggungjawabkan. Adakah di dalam kehidupan kita lihat? Dan ingat, firman Tuhan katakan setiap orang. Siapapun juga yang saat ini kita bayangkan termasuk di dalam setiap orang. Lalu kita masuk ke frasa berikutnya. Yang terlibat di dalam pekerjaan kerajaan Allah. Yang terlibat dengan menyaksikan Tuhan Yesus. Yang terlibat dengan Injil. Kalau setiap orang yang ada di dalam kehidupan kita, di dalam tanda kutip, orang-orang yang masuk kategori itu. Ambil contoh adik kita sendiri. Kita udah punya keluarga. Adik kita tinggal tidak serumah lagi dengan kita. Karena dia punya keluarga sendiri. Dia masuk di dalam kategori setiap orang tadi. Tapi dia belum masuk ke frasa yang berikutnya. Yaitu terlibat dengan Injil, memuliakan Yesus, dan pekerjaan-pekerjaan Allah ada di dalam kehidupan mereka. Belum masuk situ. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan kali ini yang kita pelajari. Menunjukkan kepada kita. Membawa kita. Untuk supaya hati kita seperti hati Tuhan Yesus. Masuk ke dalam kehidupan dari setiap orang tadi yang di dalam tanda kutip. Dan perkenalkan dia pada Yesus. Doakan dia. Ajak mereka membaca firman Tuhan. Bawa mereka ke persekutuan-persekutuan komunitas Tuhan. Sehingga mereka masuk kategori frasa yang kedua. Yaitu setiap orang yang terlibat dengan pekerjaan kerajaan Allah. Yang terlibat dengan Injil. Yang memuliakan Yesus. Itu tugas kita. Jadi kita renungkan itu yang pertama. Saya mau kita nanti pulang dari tempat ini, kita terapkan firman Tuhan. Yang pertama adalah itu. Yang kedua adalah, kita tahu suami kita sendiri, istri kita sendiri, sama-sama melayani di gereja Bapak Ibu Saudara-saudari. Teman-teman kita sendiri, yang setiap minggu melayani di sekolah minggu, bernyanyi bersama anak-anak. Tapi mereka melakukan itu dengan motif yang bukan Tuhan mau. Tadi kan kita tahu Tuhan Yesus menunjukkan. Ini yang dilihat manusia, ini yang dilihat Tuhan. Yang dilihat manusia adalah yang tadi, reward, upah. Yang berupa apa yang bisa didapatkan pada masa kini, pada hari ini. Kalau aku melayani, hidupku akan makmur terus, tidak ada penyakit masuk ke dalam keluargaku, tidak ada keluargaku yang kena kecelakaan, semuanya akan smooth. Makanya aku melayani mati-matian. Makanya aku berdoa setiap hari mati-matian. Makanya Injil aku baca setiap hari mati-matian. Oke, gak apa-apa. Itu memang salah satu dari yang Tuhan berkatkan kepada anak-anaknya. Kita semua termasuk. Tapi yang betul-betul ada di hati Tuhan adalah yang frasa berikutnya tadi. Yang kita sama-sama belajar tadi. Bahwa Tuhan mau kita menjadi muridnya yang sejati. Bukan hanya untuk upah di masa kini. Tapi menjadi murid sejati dari Tuhan Yesus. Memberikan segala-galanya yang ada pada kita. Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk pekerjaan kerajaan Allah. Untuk memberikan kesaksian kepada Yesus. Untuk Injil supaya semakin disebarkan. Dan itulah yang menjadi bagian dari frasa kedua. Yang mana Tuhan berbicara mengenai kehidupan yang kekal. Kehidupan di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ini maksud saya untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini. Suami kita melayani di gereja bersama-sama dengan saya. Ikut care group. Kira-kira motifnya apa ya? Tidak ada orang yang lebih baik mengetahui motif dari suami daripada selain Tuhan. Amin. Hanya Tuhan yang tahu motif kita. Tapi istri kita juga tahu. Suami kita juga tahu. Makanya ada orang mengatakan the wife is the main sanctifier of the husband. Jadi artinya
untuk pengkudusan suami, maka yang harus berperan paling banyak adalah si istri. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita tahu motif suami kita sebetulnya apa. Atau motif istri kita sebetulnya apa. Bawa firman Tuhan ini kepada mereka di dalam kita melakukan altar keluarga setiap pagi itu. Doakan mereka, sadarkan mereka bahwa dengan motif itu bukan salah, nggak salah. Tapi bukan itu yang dituju Tuhan. Tuhan punya sesuatu yang lebih luar biasa lagi untuk suami Anda, untuk istri Anda. Daripada sekedar memenuhi motif kemanusiaan yang ada di hati dan pikiran mereka untuk menjadi anak Tuhan yang baik dengan kekuatan mereka sendiri untuk melakukan filantropi misalkan, atau memberikan sumbangan-sumbangan, atau melayani. Tuhan mau lebih dalam dari itu, yaitu menyerahkan dirinya. Yang saya maksud dirinya adalah kalau si suami menyerahkan diri si suami itu, si istri menyerahkan diri si istri itu untuk kemuliaan Tuhan. Apapun juga pengorbanannya, betapapun juga sulitnya, itulah yang Tuhan tuju di frasa yang kedua tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lanjutkan renungan kita. Tundukkan kepala. Nama-nama tadi yang sudah masuk ke dalam pemikiran Tuhan, yang saya mengimani Roh Kudus itu yang masukkan ke dalam pemikiran kita. Entah itu suami kita, entah itu teman kita di kantor. Mari saat ini juga kita doakan. Ini untuk yang penerapan pertama tadi, kita doakan. Kita tahu pasti, oh Bapa di surga. Firman-Mu barusan mengatakan Bapa, bahwa siapapun juga yang kami temui di dalam kehidupan kami, sebetapa kacaunya kehidupan mereka, mereka termasuk di dalam yang Engkau katakan setiap orang tadi Bapa. Engkau urapi kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu, sehingga pada saat kami bertemu dengan orang yang Engkau katakan setiap orang tadi, Engkau berikan Roh Kudus-Mu, dan kami boleh Engkau pakai untuk memberitakan Injil. Kami boleh Engkau pakai untuk memberi kesaksian akan putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, buatlah itu di dalam kehidupan kami. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa di surga. Dan satu lagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita lihat suami kita sendiri. Orang-orang yang dekat di dalam kehidupan kita. Istri kita sendiri. Anak kita sendiri. Di dalam mereka melayani. Di dalam mereka yang mereka katakan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Apa motifnya? Tujuannya apa? Untuk upah? Untuk reward? Yang ada dua macam tadi. Yang dipilih yang pertama. Yang kelihatan enak di mata manusia. Apakah untuk itu? Kalau ternyata memang itu yang dia lakukan, mari kita berdoa bersama-sama saat ini.